Laga Indonesia U20 versus Maladewa U20 akan disiarkan di 5 benua. Malaysia sampai iri, 2 kali pertandingan tanpa kekalahan, tapi tak ada yang gubris. Line up Indonesia U20 versus Maladewa U20 sudah dirilis, dan inilah berita tentang Timnas Indonesia terbaru hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian enggak ketinggalan informasi menarik seputar berita Timnas Indonesia. Kalau sudah like dan subscribe, mari kita lanjut. Ya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Maladewa U20 di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta pada Rabu 25 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, diketahui juga jelang menghadapi Maladewa U20, Timnas Indonesia mendapatkan kabar-kabar yang begitu mengejutkan. Yang pertama, laga antara Timnas Indonesia U20 menghadapi Maladewa U20 kini menjadi sorotan dunia dan akan disiarkan di 5 benua. Kegembiraan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola semakin memuncak menjelang laga penting ini dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang akan dilangsungkan malam hari ini. Indonesia akan menghadapi tim Maladewa yang dipastikan akan berlangsung sangat seru. Dan antusiasme tinggi para penggemar sepak bola di tanah air tidak hanya dirasakan di dalam negeri sendiri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Pertandingan ini menjadi sorotan utama karena permintaan untuk menyiarkan laga tersebut datang dari berbagai penjuru dunia. Setidaknya ada 5 benua yang sudah siap menayangkan pertandingan Indonesia menghadapi Maladewa. Mereka menggambarkan betapa pentingnya minat global terhadap laga kualifikasi ini. Dari Asia hingga Eropa, Amerika hingga Afrika, dan banyak lagi negara lain yang ingin menyaksikan aksi Timnas Garuda Muda untuk berjuang di lapangan hijau menuju Piala Asia U20 menghadapi Maladewa. Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ini adalah momentum luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Dengan laga ini yang akan disiarkan secara langsung ke berbagai belahan dunia, kami tidak hanya membawa kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga berpotensi mendatangkan keuntungan signifikan bagi sepak bola Indonesia, ujar Bapak Erick Thohir. Ia pun menambahkan bahwa popularitas yang meningkat akan berdampak positif terhadap pendapatan dari hak siar sponsor, yang tentunya akan berkontribusi pada pengembangan sepak bola di tanah air. Persaingan melawan Maladewa diprediksi akan menjadi salah satu laga awal perjalanan Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 dan memberikan dampak yang positif bagi Timnas Indonesia. Kedua tim memiliki sejarah pertandingan yang penuh warna, dan seringkali diwarnai dengan drama dan intensitas yang tinggi. Para pemain Indonesia yang kini sedang dalam performa terbaik diharapkan mampu memanfaatkan dukungan penuh dari supporter dan juga strategi yang telah dipersiapkan matang untuk meraih hasil maksimal. Selain hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20 yaitu Indra Syafri juga telah menyusun taktik khusus. Pertandingan ini tidak hanya menguji kekuatan fisik dan teknik para pemain, tetapi juga mental dan strategi dari tim pelatih. Dengan adanya tayangan laga ini di 5 benua, Indonesia berkesempatan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia semakin maju. Dan ini juga adalah bagian dari integritas dan budaya bangsa. Dukungan yang luar biasa dari masyarakat, serta semangat yang membara untuk melihat Timnas meraih kesuksesan, dan menjadikan pertandingan ini lebih dari sekedar ajang kompetisi semata, melainkan juga sebuah jalan menuju sepak bola maju kebanggaan nasional. Kemudian berita yang kedua, niat hati ingin sombong kepada Timnas Indonesia usai menang di laga perdana dan laga kedua berhasil imbang. Timnas Malaysia justru malah emosi sendiri, karena tidak ada satupun stasiun televisi yang menggubris setelah sukses di 2 pertandingan tanpa kekalahan tersebut. Ya, publik Malaysia kini sepertinya mengalami dilema yang sangat besar. Niat hati mereka untuk merayakan dan menunjukkan keberhasilan timnas nasional mereka di kancah internasional justru berbalik menjadi bahan perdebatan internal Malaysia. Namun euforia tersebut tidak satupun yang mendapatkan perhatian yang lebih yang diharapkan dari publik berita internasional.
hasil yang baik yang didapat Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20 ini sejatinya sempat mengundang kebanggaan dan sukacita di kalangan supporter Malaysia, yang mereka anggap sebagai pencapaian penting untuk memulai kemajuan sepak bola Malaysia. Namun reaksi publik internasional terhadap hasil tersebut tampaknya justru berbeda. Sementara Malaysia merayakan atas hasil bagus tersebut di kualifikasi Piala Asia U20, publik internasional malah lebih memilih Indonesia yang saat ini sudah menjadi salah satu sepak bola Asia Tenggara yang paling disorot dunia. Rasa tidak puas inilah yang muncul dari kalangan publik Malaysia karena reaksi dingin dari publik internasional. Banyak penggemar Malaysia merasa bahwa pencapaian mereka seharusnya mendapatkan pengakuan lebih, mengingat bahwa mereka berhasil mendapatkan hasil bagus tanpa kekalahan di 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia U20 ini. Namun hal tersebut sepertinya terabaikan oleh publik internasional. Kemudian berita yang ketiga, line up Indonesia U20 versus Maladewa U20 sudah dirilis. Timnas Indonesia U20 dipastikan takkan diperkuat sederet bintang mereka seperti Wilber Jardim, Caviatur Rizky, dan Arkan Kaka dalam laga ini. Sebab, nama-nama ini tidak disertakan ke dalam skuad Timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 sampai dengan 29 September 2024. Wilber Jardim disinyalir tidak dilepas sang klub, sedangkan Caviatur Rizky mengalami cedera. Dan Arkan Kaka penyerang 17 tahun ini tidak dipanggil oleh pelatih karena kalah saing dengan Jens Raven, Mufdi Iskandar, dan Muhammad Ragil. Lantas inilah formasi yang akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Pelatih Indra Syafri akan menurunkan komposisi skuad terbaiknya melawan Maladewa U20 dalam pola 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Mesha Al-Hamzah, Kadek Arel, dan Muhammad Iqbal Gwijangge. Untuk posisi wing back kanan ada Alvarez Buffon dan Doitri Pamungkas di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, ada 2 Tony Firmansyah dan Vigo Denis. Dan 3 pengisi di lini depan ada Alian Syah Abdul Manan sebagai winger kanan, Rizky Afrizal sebagai winger kiri, dan Jens Raven sebagai ujung tombak. Dan komposisi ini sudah cukup dipastikan bisa untuk menumbangkan Maladewa U20 yang berasal dari negara Asia Selatan tersebut.